A massive explosion ripping through the lower In the mountains of Afghanistan, Bin Laden planned. Coffee, boss. Coffee, bro. Badger 1-7. Amazon. Pada Februari 1993 menghancurkan ruangan bawah tanah gedung WTC atau World Trade Center di Menara 2. Ledakan tersebut dilakukan oleh teroris dan pada Agustus 1998, kedutaan Amerika di Nairobi dan Dar es Salaam telah dibom. Jaringan teroris yang dipimpin oleh Bin Laden bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dan pada tahun 2000, bom bunuh diri terjadi di kapal perang milik Angkatan Laut AS Colt. Para teroris tersebut bersembunyi di sebuah pegunungan Afghanistan. Bin Laden telah merencanakan serangan ini. Dan pada tanggal 9 September 2001, Ahmad Shah Massoud, pemimpin Aliansi Utara, dibunuh oleh 2 anggota Al-Qaeda. Kematiannya Massoud membuat mengguncang Aliansi Utara. Bagi Taliban ini adalah kesempatan untuk berkuasa di Afghanistan. Vladimir Putin saat itu sebagai intelijen membantu Amerika dengan memberitahukan bahwa sesuatu ancaman besar akan terjadi. Putin mengatakan para teroris tersebut akan merencanakan sesuatu. Film berlatar 11 September 2001 di Campbell, Kentucky, Amerika. Ada keluarga bahagia yang terdiri dari anaknya yang bernama Maddie, ayahnya bernama Mitch Nelson, dan ibunya Jen Nelson. Mereka sedang melakukan beres-beres rumah termasuk anaknya yang sedang bermain. Namun, ketika Maddie sedang mengobrol dengan ayahnya, terlihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa gedung WTC yang sudah hancur. Kemudian, adegan berpindah ke tentara militer yang sedang melaksanakan latihan di sebuah rawa. Dan datanglah pasukan lainnya yang akan menjemput dan memberitahukan ke mereka sesuatu. Berpindah ke Nelson yang mendatangi kantor militer untuk kembali bergabung dengan Kesatuan Angkatan Darat Amerika atau Operational Detachment Alpha, disingkat ODA 595. Namun sang Letkol Bowers berkata bahwa ia telah memindahkan Nelson ke divisi lain dan tim yang dulu pernah ia bergabung sudah tidak ada lagi. Dan ada salah satu rekan Nelson yang bernama Hal, dia adalah seorang veteran perang yang akan segera mengundurkan diri. Ia akan berbicara dengan Bowers terkait dengan masuknya Nelson kembali. Hal membatalkan pengunduran dirinya karena dia ingin kembali sebagai Sersan Mayor ODA 595 yang telah berpengalaman bertempur daripada tim lainnya. Dan pada akhirnya, Letkol Bowers menyetujui pendapat Sersan untuk kembali bertempur ke Afghanistan. I want back in my team, sir. reason because you don't have a fucking team. And I want back in, and he said no. Bad experience than the rest of 5th Group combined with that fellow leading our team. Pada malam harinya terlihat keluarga Hal yang akan ditinggalkan oleh Hal untuk bertugas. Begitu juga dengan prajurit lain yang akan berangkat bertugas yang bernama Sam Diller. Dia akan menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya selagi ia masih berada di rumah. 16 Oktober 2001 di Uzbekistan, 12 prajurit baret hijau telah sampai di pangkalan K2 97 mil utara perbatasan Afghanistan. Nelson kemudian menjumpai Kolonel John Mulholland sekaligus memberikan misi. Diketahui Bin Laden telah mendanai Taliban dan Al-Qaeda dan membangun kamp latihan di seluruh Afghanistan. Maka dari itu, mereka harus segera menghentikannya dengan menguasai kamp-kamp besar Taliban tersebut. Untuk membantu tentara Amerika melawan Taliban, menurut John di sana sudah ada seorang jenderal atau milisi yang akan menyerang kamp Mazar-i-Sharif dengan prajuritnya. Ke-12 prajurit ini akan diturunkan di Afghanistan Utara, lalu mereka akan bertemu dengan mata-mata CIA yang akan mengantar mereka ke Jenderal Dostum. Inti dari misi ini adalah mendapat kepercayaan dari Dostum.
Jadi, mereka akan bertempur bersama untuk merebut pertahanan Taliban. Dan setelah sampai di sana, mereka memanggil serangan udara untuk menghancurkannya. Waktu mereka adalah 6 minggu, namun Nelson menyangkalnya karena menurut orang Rusia salju akan turun di pertengahan bulan November. Dengan itu, Taliban akan menyerang pasukan Nelson di musim salju tersebut dan kemungkinan mereka akan kalah jika itu terjadi. Awalnya, John kurang percaya dengan Nelson karena ia belum berpengalaman di medan perang. Namun dengan bijaknya, Nelson meyakinkan bahwa mereka akan berhasil dan akan pulang. Go win this thing. Thank you, sir. Kemudian Nelson dan Hal memberitahukan informasi yang akan mereka jalankan kepada anak buahnya, bahwa mereka akan bergabung dengan aliansi utara yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Dostum yang akan membantu mereka melawan pasukan Taliban yang diperkirakan 50.000 prajurit. Tak hanya itu saja, para Taliban juga mempunyai senjata yang cukup bahaya seperti peluncur roket, bom, dan lain-lainnya. Tujuan mereka adalah menguasai sebuah kota yang bernama Mazar-i-Sharif sebagai pertahanan dan poros seluruh kekuatan Taliban bagian utara. Dan jika mereka tak meruntuhkan kota tersebut, akan terjadi sebuah pelatihan teroris di berbagai negara. Yang lebih mengerikannya lagi, tidak akan ada penyelamatan dari pihak militer itu sendiri. Waktu mereka adalah hanya 21 hari. Malam pun tiba, mereka sudah bersiap-siap akan berangkat menggunakan helikopter. Setelah sampai di Afghanistan Utara, 40 mil selatan Mazar-i-Sharif, mereka melihat 2 orang yang mencurigakan. Namun, itu adalah pemandu mereka yang akan menunjukkan jalan ke Jenderal Abdul Dostum yang salah paham. Let them up. Hey, back up. Go, go. Setelah melewati perjalanan panjang, kini mereka sudah sampai di sebuah camp tempat untuk istirahat mereka. Di hari kedua di Camp Alamo datanglah Jenderal Abdul Dostum yang akan membantu mereka menyerang Taliban. Dan mereka sedikit berbincang terlebih dahulu dan ngopi-ngopi. Nelson meminta untuk segera menunjukkan tempat camp Taliban berada. Dengan jarak yang cukup jauh, Nelson kemudian diberikan 6 ekor kuda untuk prajuritnya. Akan tetapi, kuda tersebut tidak cukup untuk prajurit Nelson, jadi mereka akan berangkat menggunakan kuda hanya 6 orang saja. Adegan berpindah ke tepi base camp yang telah dikuasai Taliban selama 3 tahun. Terlihat seorang wanita yang sedang disiksa oleh petinggi Taliban dan serta anak-anak dari perempuan tersebut. Petinggi Taliban tersebut bernama Mullah Razam. Dengan alasan sudah mengajari kepada anak-anak di bawah 8 tahun belajar atau sekolah. Maka dari itu, ia akan membunuh perempuan tersebut. Cover me, bro. Hiç doktor balatar. Pindah ke pasukan Nelson dan Abdul Dostum yang sudah sampai di kota Delhi, 32 mil selatan Mazar-i-Sharif. Mereka akan bermalam di dalam gua dan Abdul Dostum berkata akan menyerang Taliban di keesokan harinya. Kemudian di Camp Alamo yang sebagian prajurit Nelson tidak ikut ke Delhi tadi selalu siaga menjaga. Di malam harinya, Nelson berbincang santuy dengan rekannya, lalu Jenderal Abdul Dostum berkata kenapa prajuritnya selalu berjaga. Nelson pun menjawab bahwa ini adalah bagian dari perintah. Di camp militer, John mendapatkan kabar bahwa Hal meminta untuk mengirimkan suplai kepada penduduk yang diminta oleh Jenderal Abdul Dostum, dikarenakan mereka akan menghadapi musim dingin. Dari informasi yang didapat, bahwa Nelson membagi 2 kelompok dengan alasan mereka hanya diberikan 6 kuda. Kuda tersebut juga akan dipakai untuk berperang. Pindah ke Dostum dan Nelson yang sudah berada dekat dengan tempat Taliban berada. Dan Nelson meminta untuk bisa lebih dekat agar bisa lebih mengamati untuk menjatuhkan bom. Akan tetapi Dostum berkata itu sangat beresiko. Karena tidak tepat sasaran, Nelson harus lebih dekat lagi dengan camp Taliban dan baku tembak pun terjadi. There, Mullah Razan's men. Bad for once. Someone explain to these guys we missed. Man, help him maneuvering in on him. Yatak tomorrow. Mas bons? Maybe I was just too weak. Di tim Bravo Alamo, mereka telah membeli barang-barang yang telah dipulung oleh warga biasa, namun dijual lagi. He just followed me around smiling with his little 1910 gun. Got your this little sucker. Objective. Besham. Is the only way. Something gonna be a real shit show.
Singkat cerita, kini pasukan Nelson dan Dostum sudah siap akan menyerang lagi tempat Taliban. Tapi sebelum itu mereka akan mengebom lagi. Setelah bom diturunkan, kini pasukan Dostum akan menyerang terlebih dahulu. Karena serangan udara sedang kehabisan peluru, kini mereka harus mundur untuk mencari aman. We're minutes from range. Is there anything you can tell me so I can... You're kidding me. I'm staring at a company of 10. Di sini terjadi sedikit perdebatan karena Dostum tidak memberitahukan sebelumnya kepada Nelson tentang apa yang diketahui oleh Dostum. Di malam harinya Dostum merencanakan serangan atau strategi yang akan mereka laksanakan. Diketahui Dostum sangat dendam dengan Taliban sehingga ia sangat antusias untuk mengalahkan Taliban. Di pagi harinya, Nelson memberikan strategi yang sudah diberikan oleh Dostum semalam kepada prajuritnya. Yang diberikan tugas ialah Dealer, Bennett, dan Covers. Hal yang berada di camp pertama mendapatkan telepon dari Nelson bahwa ia membutuhkan keledai untuk membagi timnya lagi. Tak lama pasukan Hal atau disebut Spencer pun datang dan serangan pun dimulai. You all right? Oh, yeah. Mountains, no reception, right? Yeah, maybe. What do you think? Disangka pasukan Taliban sudah hancur, ternyata mereka masih bersembunyi di balik reruntuhan dan secara tiba-tiba ini yang terjadi. Dan pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan desa base camp yang telah menjadi pertahanan pertama Taliban. Dostum bercerita bahwa di desa ini dia kehilangan keluarganya yang dihabisi oleh Razam. Kemudian mereka mendapatkan email dari Menteri Pertahanan dengan isi pesan tersebut kapan mereka akan menuju ke Mazar-i-Sharif. Dan tersiar berita yang menyatakan isi pesan dari Nelson yang disiarkan di televisi dan keluarga para prajurit menyaksikannya. Good drop. Good drop. Kemudian Hal dan Nelson berdiskusi tentang Dostum dan jenderal yang bernama Atta. Dia adalah musuh Dostum yang telah lama. Namun Hal berkata bahwa Nelson harus menyatukan mereka atau mendamaikan mereka dengan aliansi utara. Tim Charlie yang berada di tepi utara celah tinggi. Dealer sebagai pemimpin ingin membeli seekor kambing karena mereka sangat kelaparan dengan membeli seharga $500. Akan tetapi dealer nawar sedikit jadi $300. Pindah ke Nelson dan Dostum yang kali ini terjadi perdebatan sengit karena Dostum tak ingin Jenderal Atta yang terlebih dahulu sampai ke Mazar-i-Sharif. Dengan itu, Nelson mengatakan bahwa ia akan memenangkan peperangan ini kalau Dostum menyetujui rencana Nelson. Akan tetapi, Dostum sangat marah dan pergi begitu saja. Kemudian Nelson berbicara kepada rekannya bahwa Dostum tidak akan ikut bersama mereka, karena tak ingin bersama dengan saingannya, yaitu Jenderal Atta yang memperebutkan wilayah Mazar-i-Sharif. Dan di sini Nelson sudah putus asa karena mereka tidak ada yang akan membantunya dan akan mati di sini. Jika mereka menyerah begitu saja, apa yang terjadi di negaranya akan terulang kembali. Dengan itu, Nelson membuat keputusan pada prajuritnya melanjutkan atau tidak. Dan di keesokan harinya, mereka sudah memasang pasukannya di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Dan serangan pun dimulai dengan menjatuhkan bom di tempat penduduk Taliban berada. Kemudian di bagian pasukan Spencer terlihat Taliban yang terlihat mengangkat tangan, namun itu harus diwaspadai oleh Spencer. Tim Charlie mendapatkan serangan dadakan yang membuat antenanya harus terjatuh. Dan terlihat pasukan Taliban yang menuju celah dengan membawa peluncur rudal. Cover Jones and me from the sniper. Good hit. 6-5. Chief. Maybe. That's the meat. They got a BM-21 and they're going into the gap. Sementara tim Spencer yang dihampiri segerombolan Taliban ternyata itu hanyalah tipuan belaka dan ini yang terjadi. Mozart Bush. Ledakan tersebut membuat Hal harus terluka parah. Dengan tiba-tiba pasukan Dostum datang yang akan membantu menyerang Taliban dengan pasukannya. Misi kali ini mereka harus menghancurkan peluncur roket terlebih dahulu di sela-sela pengisian roket tersebut.
Through window, let's go! Kini Razam yang digebrus ke sebuah lubang dan bannya selip, Dostum berhasil menghabisinya dengan ditembak. Setelah semuanya rata, kini Hel akan diangkat ke helikopter untuk dievakuasi. You hang in there, buddy. Adam, this whole thing falls apart if the Northern... Misi selanjutnya Nelson dan prajuritnya harus menemui Dostum yang akan pergi menuju Mazar-i-Sharif dan takut terjadi perpecahan aliansi utara dengan Jenderal Atta. Dan setelah bertemu, pada akhirnya Dostum dan Atta bersalaman sebagai tanda mereka telah damai. I will raise your flag. It's your city, John. We ready? Di pangkalan militer di hari ke-23 mereka sampai disambut dengan prajurit dan rekan-rekan lainnya termasuk Sersan John. Captain Promise! Maddie! Come here! Melawan banyak musuh, ke-12 anggota tentara Amerika Serikat pasukan khusus Oda 595 selamat dalam misi mereka. Perebutan Mazar-i-Sharif oleh pasukan berkuda dan sekutu mereka merupakan salah satu pencapaian terbaik militer Amerika Serikat. Perencana militer memperkirakan perlu waktu 2 tahun pasukan khusus Dagger melakukan dalam 3 minggu. Al-Qaeda menganggapnya sebagai kekalahan terbesar mereka. Dikarenakan misi mereka rahasia, anggota pasukan khusus Oda 595 pulang ke rumah menjalani kehidupan sehari-hari tanpa sambutan meriah atau dikenang publik atas misi nyaris mustahil yang mereka selesaikan. Dan tahun 2014, Jenderal Dostum menjadi wakil presiden Afghanistan. Dostum dan Mitch Nelson tetap menjadi teman dekat sampai sekarang. Pada tahun 2012, untuk menghormati tindakan kepahlawanan mereka, sebuah patung tentara berkuda didedikasikan di lokasi World Trade Center. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.